Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat sore juga kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada tanpa terkecuali. Baik sobat tani, masih di edisi hari Senin tanggal 11 di tahun 2025 di bulan 8 ya sobat tani. Baik sobat tani, pada kesempatan sore kali ini kita akan review beberapa klon, akan kita perkenalkan kepada sobat tani, yang mana pada di konten video kemarin ada yang bertanya ya, Mas, saya mau ciri-ciri setiap klon itu ya, diperjelas ciri-cirinya. Nah, maka pada kesempatan sore kali ini akan kita review serta kita akan menjawab salah satu pertanyaan sobat tani kita yang bertanya, Mas, apa yang saya lakukan, yang harus saya lakukan ketika baru saja melakukan atau baru saja selesai panen, akan tetapi banyak bunga yang mekar. Apa yang harus dilakukan nanti akan kita bahas pada konten sore kali ini. Nah, untuk videonya silahkan disimak sampai selesai tentunya ya sobat tani, supaya tidak terjadi gagal paham tentunya. Dan buat teman-teman atau sobat tani yang barusan menemukan channel Kopi Jalan Express, saya ucapkan yang barusan bergabung, selamat bergabung, silahkan subscribe. Serta jangan lupa ya sobat tani, nyalakan lonceng notifikasinya ya sobat tani. Mungkin untuk sobat tani semua ada yang lupa tidak menyalakan loncengnya. Nah, ketika channel Kopi Jalan Express ini update video baru, itu ketinggalan ya. Oke, sekedar info saja, untuk channel Kopi Jalan Express ini selalu update setiap hari ya sobat tani, video terkininya untuk review kondisi bahan terkini, pemangkasan, penyambungan, dan penanganan hama serta pemupukan akan selalu kita sharingkan ya, seperti itu. Dan tentunya yang terbaru, yang tentunya yang dirasakan tentunya oleh setiap petani kopi kita di seluruh Indonesia, maka itu akan saya sharingkan ya di setiap video kontennya. Dan yang sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya serta jempolnya, tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih ya sobat tani. Oke, seperti itu. Oke sobat tani, sekedar info juga untuk sobat tani, jadi yang mau atau membutuhkan tutorial semacam penyambungan, penyunatan, pemupukan, penanganan hama, dan yang lain-lainnya, mengingat saya belum sempat membuat playlistnya ya, jadi mohon maaf ya sobat tani, akan kita usahakan secepatnya untuk playlist kita buat, supaya untuk sobat tani kita yang membutuhkan tutorial seperti pemupukan, pemangkasan, sambung dahan, sambung gendong, dan sambung pucuk itu bisa memutarnya. Oke, untuk sekarang belum bisa saya buatkan. Mau nggak mau untuk sobat tani kalau mau mengecek video dari channel Kopi Jalan Express ini, silahkan klik profilnya saja dan klik juga di daftar video panjangnya, scroll ke bawah, itu ya solusi terkininya. Akan tetapi saya akan berusaha membuatkan playlistnya ya, supaya tuh sobat tani kita yang membutuhkan tutorial yang lainnya itu tidak kesulitan, seperti itu ya sobat tani. Nah, oke sobat tani, kita akan sebelum ke tutorial penerapan pemupukannya, kita akan spill dulu klon ini. Ini klon daun lebar ya sobat tani. Ini daunnya seperti ini sobat tani. Dan nih kondisinya di ketinggian 1100 ya sobat tani. Ini ada yang Moto Yuyu, ada yang barusan seperti ini bunganya ya, ada yang masih hamil muda nih, belum hamil tua. Nah, dari proses seperti ini ya sobat tani, ke mekarnya bunga itu prosesnya mencapai kurang lebihnya 1 bulan. Jadi ini di bulan 8 awal, bulan 11 tanggal 11 ya, bulan 8 kondisinya masih seperti ini. Nanti di bulan 8 akhir
akan mekar ini yang seperti ini. Akan terjadi pembungaan 2 kali ya di MDPL 1100, udah sekali pembungaan dan nanti kedua kalinya pemekaran. Nah, tuh ya. Bahannya seperti ini. Oke. Dan jika mau melakukan pemupukan, ini yang dibutuhkan adalah pupuk generatif ya, atau untuk buah seperti di NPK Ponska, NPK Mutiara Grower, NPK Mutiara Yaramila. Itu untuk buah ya, untuk masa generatif ya sobat tani. Nah, jangan menggunakan jenis nitrea ya. Kalau mau melakukan pemupukan itu sekarang boleh KCL dan NPK Grower atau NPK Yaramila, itu boleh. Seperti itu untuk pemupukannya. Silahkan cek aja ya di video konten minggu yang lalu, udah kita sharingkan, ada beberapa bagian videonya. Dan untuk kembali pemupukan, yaitu perlu diingat ya sobat tani, masih banyak sobat tani kita yang masih belajar dan belum memahaminya. Untuk pemupukan dari pohon itu jangan ditaruh di bawahnya sini ya. Ini contoh, ini pohonnya, jadi ini bawahnya di sini dimepetin ke pohonnya, ini jangan. Jadi yang baiknya adalah dari pohon itu jaraknya paling dekat ya, paling dekat itu 20 cm dan idealnya adalah 50 cm, karena yang namanya akar serabut ya sobat tani panjang. Kita lihat rantingnya, jika rantingnya itu 1,5 meter, maka akarnya bisa mencapai 1,5 meter tuh. Jadi cepatnya menyerap unsur hara itu dari akar serabutnya ya sobat tani, seperti itu. Maka dari itu saya sarankan untuk yang mau melakukan pemupukan, jadi jangan mepet di pohonnya ini ya sobat tani, perlu diperhatiin. Jadi yang masih belajar, monggo saya sarankan kasih jarak paling dekat 20 cm, itu paling dekat nih. 20 cm itu sejengkal saya ya, sini pohonnya. Oke, idealnya 40 sampai 50, seperti itu ya sobat tani. Dan ini adalah klon daun lebar. Sedikit kita spill mengenai keunggulan klon daun lebar ini ya sobat tani. Ini adalah klon termasuk tangguh di segala macam cuaca. Di kemarau dia oke, di penghujan seperti sekarang kemarau basah juga oke. Dan untuk kualitas dompolan terbanyak mampu di 66 butir. 66 butir. Nah ini ya, kita cek di tangkainya. Jadi di tangkai yang kanan ini ada 5 tangkai dan yang kiri 5 tangkai, di mana setiap satu tangkainya ini terdapat rata-rata 6 butir. Jadi 6 kali 5 30 butir yang kanan, jadi yang kiri 30 butir. Nah jadi 60 butir per dompol, seperti itu, dengan tingkat kerontokan minim ya sobat tani. Maka dari itu rekomendasi, ini klon tangguh sudah teruji baik di cuaca dingin dan cuaca hangat ya. Inilah klon daun lebar. Nah bagi yang mau interestnya, untuk sekarang belum ada ya sobat tani nih, bisa sobat tani saksikan bahan di tempat kita. Bunga segini pun rantingnya bunga. Nah ini pun bunga ya, jadi belum bisa kita berbagi entres atau COD entres, belum bisa bulan-bulan 8. Nah jadi yang membutuhkan entres nanti di bulan 12, bulan 1 dan bulan 2 ya. Baik klon daun lebar, Basema, Mega Tanjung, atau Bagio, sama seperti itu sobat tani. Ini klon Arsat ya, daunnya seperti ini. Mengingat buahnya sudah
kita petik. Jadi kita tidak bisa menunjukkan kondisi buahnya, ciri-cirinya seperti apa untuk di bulan 8 awal ini. Kita hanya bisa menunjukkan ciri-ciri fisiknya dari daun. Ini daunnya seperti ini, klon Arsad. Dan kalau saya cermati dan amati, ternyata Arsad ini sepertinya ada dua ya Sobat Tani. Seperti itu. Nanti akan kita uji riset kembali. Ada dua macam sepertinya. Ada yang dompolannya tuh gede sekali seperti di daun lebar, ada yang memang dompolannya kecil ya. Makanya sering keliru ya untuk Sobat Tani yang masih pertama kali melihat, duh yang ini kok dompolannya kecil, kok Arsad di tempat saya gede dompolannya. Seperti itu akan kita riset nanti di kelanjutan videonya. Kita uji riset ya, ini klon Arsad. Tapi yang ketika melakukan penyambungan waktu itu saya sambung dahan nih, lakukan sambung dahan, rantingnya memang ranting tunggal, jadi posisinya seperti ini, nggak ada rajanya ya. Sedangkan Arsad yang raja, saya melakukan penyambungan rajanya ini nih. Ini Arsad juga Sobat Tani. Sengaja ini saya sisakan buat antres bulan 10 yang seperti ini. Kenapa yang seperti ini saya jadikan antres? Karena ini telat keluarnya ya, nggak seperti yang temennya ini, 3 asnya ini. Waktu itu ada 4 as sebetulnya ya Sobat Tani di klon Arsad ini. Kita coba rempel daun supaya Sobat Tani jelas ya melihatnya. Ini kan terlalu banyak daun. Kita rempel daun di area bonggol, walaupun masih terlalu dini belum ada buah, nggak apa-apa ya Sobat Tani. Ini namanya rempel daun. Nah, supaya tidak terlalu lembab. Di sininya tidak berpotensi nantinya kalau terlalu lembab tuh biasanya bunganya banyak yang busuk ya Sobat Tani. Tuh seperti ini di area bonggolnya. Nah jadi ketika itu ya Sobat Tani, nah ini contoh, ini harusnya ada 4 penjuru mata angin, ada 1, 2, 3, 4 nih. Dan ketika itu yang sebelah sini tersenggol ketika saya melakukan aktivitas penyemprotan ya Sobat Tani, sakit tak berdarah tuh ya. Makanya ada tumbuh ini seharusnya kalau tujuannya nggak buat antres ini dibuang ya, karena akan mengganggu yang 3 ini. Nah, akan tetapi saya sisakan buat antres. Itu tujuannya Sobat Tani ya. Dan yang ini klon besemah nih Sobat Tani ya. Ada juga yang bilang klon pandi asal muasal pagar alam. Ini di tempat saya di Lampung Barat pernah dompolan terbanyaknya, buah terbanyaknya dalam perdompol ini pernah saya hitung di konten video beberapa bulan yang lalu. Kalau Sobat Tani menemukannya, tembus di 72 butir terbanyak untuk klon besemah. Jadi mengalahkan klon daun lebar yang cuma 66 butir per dompolnya ini ya. Klon besemah sambung dahan, 3 sambungan 1 pohon. Ciri-ciri daun nih seperti ini. Ini klon PS, ada yang bilang klon tugu kuning. Ini sebetulnya akan saya ganti dengan klon unggulan seperti yang sering saya buatkan konten, daun lebar, besemah, Mega Tanjung. Tuh saya memakai itu saja untuk mengembangkan jenis klonnya ya. Kalau ini akan saya ganti, tidak saya rekomendasikan untuk klon ini. Oke, sekalian kita menjawab pertanyaan Sobat Tani kita yang mana
sedikit bingung apa yang harus dilakukan ketika baru saja panen tapi belum melakukan pemangkasan langsung dan kondisinya sudah bunga mekar. Jadi solusinya sobat tani ya, biarkan dulu untuk bahannya itu, bahan yang sekarang berbunga, biarkan mengering dulu seperti ini ya, biarkan mengering, baru kita lakukan aktivitas kembali. Oke, di ini ya, di dompolan klon PS ini nih rawan terjadinya bosok ya, karena ya emang karakternya nih tuh rapuh sekali tuh ya. Ini nggak jadi nih, padahal hama nggak ada. Satu lokasi tuh beda tuh sama yang ini. Makanya kembali saya sharingkan untuk sobat tani semua. Jadi untuk mensiasati yang cuacanya ekstrim, kemarau basah, jadi dari faktor klon unggulan itu juga membantu ya. Selain pupuk, selain kita rajin wiwil, nah ini contoh nih bosok. Ini klon PS atau ada yang bilang tugu kuning atau tugu atau PS batu bara, ada juga yang bilang itu ya. Dan dalam satu tangkai hanya 4 saja, ini pun masih 50-50, entah nyampe entah enggak nyampe ke pemanenan rayanya di bulan 6. Seperti itu. Beda halnya dengan klon unggulan daun lebar, itu memang sudah teruji ya sobat tani. Seperti itu. Tuh. Bayangkan sobat tani, seperti ini ya bahannya. Tuh. Ini di satu lokasi nih ya, klon ini. Bahan yang lain tuh. Ini klon PS. Maka dari itu, selain kita perlu melakukan pemangkasan pohon, selain kita harus rajin wiwil tunas cacing ketika di cuaca kemarau basah, selain pemupukan, maka klon unggulan itu menjadi salah satu trik cara kita mensiasati ketika cuaca di tempat kita ini ekstrim ya sobat tani, atau ada yang banyak sobat tani bilang kemarau basah. Ini klon daun lebar nih yang sedang saya wiwil, klon daun lebar nih. Akan tetapi beda dalam melakukan penyambungan, beda bulan, maka kondisinya baru seperti ini. Nah, kalau klon daun lebar yang ini beda lagi, beda bulan, ini bulan 12. Pertumbuhannya sudah wow. Nih, ini klon daun lebar juga nih. Tuh, sambung dahan klon daun lebar. Terus. Baik sobat tani dan teman-teman, untuk mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini, dan mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.